Polemik ijazah Jokowi, Roy Suryo, ada dua yang terbongkar. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mak. Bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Iya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya. Gitu loh. Bu, sama aja kayak saya ngomong gini Mas. Semua dosen-dosen pengajar saya. Saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Ya. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing ya. Kita dengarkan nih. Sangat simpel. Nanti kita akan analisis dari sini. Silakan, kita akan putarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo
Ya dulu cita-cita saya kira sama banyak. Tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya aja Pak J. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait pakas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti. Kalau Pak Marwan mendengarnya ada perbedaan pengakuan dari Pak Jokowi bilangnya adalah dosen pembimbing, sementara dari Pak Kasmujo juga menolak atau membantah sebenarnya. Kalau Anda melihatnya ini menguatkan dugaan Anda kah atau seperti apa? Oh, sangat jelas ini menguatkan dugaan memang ijazahnya itu pantas dipertanyakan lah, atau kasarnya itu ya ijazahnya palsu. Dan lebih lanjut sebetulnya dari dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Kasmujo, itu pendapat berbeda ini sudah bisa langsung kita memproses lebih lanjut soal kebohongan Pak Jokowi. Berarti bohong dong orang yang dikatakan pembimbing itu mengatakan dia bukan pembimbingnya. Ini ada delik hukum baru yang bisa dijadikan alasan untuk bagaimana supaya kasus ijazah Pak Jokowi ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Tujuan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Apa saja pertanyaan tadi diajukan oleh Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Satu fakta baru yang saya ini dikirimi oleh seorang teman yang mau tidak mau menimbulkan kecurigaan dan makin mendorong publik untuk terus mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Kendati teman-temannya Pak Jokowi membantah, UGM membantah, Pak Jokowi membantah. Saya yakin bermunculannya fakta-fakta baru itu semakin membuat orang yang tadinya nggak tertarik dengan isu keaslian ijazah Jokowi itu menjadi tertarik dan mulai ikut mencermati. Saya dikirimi sebuah screenshot. Ini yang diambil dari websitenya ugm.ac.id. Coba ini perhatikan yang diberi tanda merah ini ya. Ini menyitir pidato pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro yang disampaikan pada tanggal 22 Maret 1986. Saya kira poinnya pada ini ya, poinnya pada tanggal 22 Maret 1986. Dan fakta itu kemudian dikaitkan dengan lembar pengesahan skripsi yang disebut milik Joko Widodo. Di situ jelas tertulis bahwa di situ Yogyakarta tahun 1985 dan ditandatangani oleh pembimbing utama Profesor Ahmad Sumitro, pakai OE, ini penting dicatat, dan Dekan Fakultas Kehutanan Profesor Sunardi Prawiro Atmojo. Nah, kalau ini benar, ini kan merupakan fakta baru yang memperkuat kejanggalan skripsi dan juga ijazah dari Jokowi.
Bagaimana mungkin skripsi dan ijazahnya Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 sudah ditandatangani oleh Pak Ahmad Sumitro sebagai pembimbing, itu dia sudah menggunakan gelar profesor. Padahal kan pengukuhannya sebagai profesor baru pada tahun 1986. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan ada dua hal penting yang terbongkar dari polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Dia memulai dengan membandingkan pengalaman pemeriksaannya dengan proses klarifikasi yang dijalani Jokowi di Bareskrim Polri hari ini, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Alhamdulillah, saat pemeriksaan saya sempat memperoleh award sebagai top speed, karena paling cepat. Hari ini saya kalah dengan Pak Jokowi, luar biasa. Saya waktu itu masuk jam 10 kemudian selesai jam 2, itu 26 pertanyaan. Ini ada 22 pertanyaan hanya 2 jam saja, ujar Roy dalam dialog rakyat bersuara di iNews, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025. Roy kemudian menyinggung momen reuni Fakultas Kehutanan pada Desember tahun 2017 di mana Jokowi disebut memperkenalkan sosok Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Dia menyebut peristiwa tersebut difasilitasi Menko PMK Pratikno. Sudah lebih dari 8 tahun kita melihat pengakuan dari Pak Jokowi itu peristiwanya ada di reuni Fakultas Kehutanan pada Desember tahun 2017. Dia mengundang Pak Kasmudjo, kemudian difasilitasi di sana oleh orang yang namanya Profesor Pratikno, Pak Menko, kemudian Kasmudjo diperkenalkan, katanya. Namun, pernyataan terbaru dari Kasmudjo justru bertolak belakang. Malam kemarin, Pak Jokowi mendatangi Kasmudjo mungkin dapat hidayah, saya bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Beliau juga mengatakan, saya masih asdos. Roy menjelaskan seorang asisten dosen asdos secara aturan tidak berwenang menjadi pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Saya dulu pernah menjadi asdos. Seorang asdos tidak boleh sendiri mengajar atau menjadi pembimbing akademik, ngajar boleh kalau dosen utama berhalangan atau dia diperintah, ujarnya. Roy juga mengkritisi pernyataan Jokowi soal indeks prestasi IP semasa kuliah yang hanya 2,2. Pembimbing akademik itu bertanggung jawab sejak masuk dan menangani KRS, Kartu Rencana Studi. Kalau mahasiswa, kernya kemarin IP mendapatkan misalnya 2 atau di bawah 2, itu gak boleh ngambil lebih 18 SKS. Kalau dia ngambil 15 per semester untuk menyelesaikan perkuliahan yang 148 sampai 154 SKS yang itu tidak mungkin selesai 5 tahun, ungkapnya. Ada 2 yang terbongkar, jadi intinya gini ada 2 yang terbongkar. Selesai 5 tahun, masuk 1980, keluar 1985. Dibongkar dengan kata-kata sendiri ketika dia mengatakan IP-nya 2,2, kata Roy. Kedua Pak Kasmudjo, sekali lagi luar biasa Pak Kasmudjo. Bahkan bukan dosen pembimbing skripsi dan masih sebagai asdos. Artinya, Pak Kasmudjo bukan pembimbing akademik, clear.